Selamat pagi, ragam manfaat kembali hadir untuk berbagi informasi tentang khasiat alam bagi kehidupan kita. Sahabat, hasil alam yang satu ini jangan ditanya lagi khasiatnya bagi kesehatan, sungguh sangat banyak manfaatnya. Namun sepertinya masih banyak yang asing dengan spesies bunga berwarna merah ini ya. Sahabat, bunga rosella kerap digunakan sebagai bahan dasar minuman karena rasanya yang masam. Nah, di balik kesegarannya, ternyata rosella mengandung vitamin C dan flavonoid yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh Anda. Ingin tahu lebih lengkap? Tetap di Ragam Manfaat. Well, meskipun berasal dari benua Afrika, bunga rosella memang telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena bunga rosella tidak membutuhkan perawatan khusus dalam budidayanya, ditambah iklim tropis Indonesia yang sangat cocok untuk pertumbuhannya. Kandungan baik yang dimiliki bunga berwarna merah ini sangatlah banyak, sehingga tak heran masyarakat Indonesia banyak yang mengonsumsi bunga rosella. Penasaran dengan khasiat tersembunyi bunga merah yang satu ini? Yuk kita bahas apa saja manfaatnya bagi kesehatan kita. Sahabat, sakit kepala sering menyerang tiba-tiba baik di saat melakukan aktivitas berat maupun ringan. Rasa sakit di sekitar kepala ini dapat terjadi saat Anda sedang terlalu banyak pikiran atau stres. Peredaran darah yang kurang lancar dan hipertensi juga dapat memicu terjadinya sakit kepala. Meskipun termasuk penyakit ringan, sakit kepala dapat berlangsung lama dan sangat mengganggu jika tidak segera diobati. Selain istirahat yang cukup, Anda dapat mencoba resep rosella dari ragam manfaat yang satu ini. Simak baik-baik ya sahabat. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah bunga rosella kering, daun rosella, buah mahkota dewa, madu, serta air matang. Sedangkan peralatan yang kita gunakan terdiri dari pisau, talenan, saringan, kompor, panci, dan cangkir. Mulai meracik yuk sahabat. Pertama, masukkan air ke dalam panci dan nyalakan kompor. Kemudian masukkan bunga rosella kering secukupnya. Robek daun rosella yang telah dibersihkan dan masukkan ke dalam panci. Selanjutnya, potong-potong buah mahkota dewa ya. Masukkan irisan buah mahkota dewa ke dalam panci dan aduk terus. Tutup panci dan tunggu hingga air rebusan mendidih. Setelah mendidih, saring dan tuang air rebusan ke dalam cangkir yang telah disiapkan. Terakhir, tambahkan 2 sendok madu dan aduk agar tercampur rata. Ini dia, minuman hangat untuk mengobati sakit kepala ala ragam manfaat. Sahabat, minum ramuan ini selagi hangat untuk membantu meredakan sakit kepala Anda. Rosella memiliki kandungan vitamin C yang dapat membantu meredakan sakit kepala. Bahkan rosella juga mengandung antosianin yang akan meredakan sakit kepala karena hipertensi dan kurang lancarnya peredaran darah. Semoga dapat menjadi alternatif mengobati sakit kepala Anda tanpa harus mengonsumsi obat-obatan kimia ya. Selamat mencoba. Sahabat, penyakit asam urat saat ini tidak hanya menyerang orang berusia lanjut. Menu makanan dan cemilan yang sembarangan menjadi faktor utama pemicu penyakit yang satu ini. Nah, salah satu makanan yang menjadi tersangka utama sakit asam urat adalah emping. Makanan berbahan dasar melinjo ini memang menjadi cemilan favorit banyak orang. Sayangnya, kandungan zat purin yang tinggi membuat emping bisa meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Kali ini ragam manfaat memiliki resep dari bunga rosella yang patut Anda coba untuk meredakan gangguan asam urat. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bunga rosella kering, madu, jeruk nipis, dan air matang. Sedangkan peralatan yang kita gunakan adalah saringan, sendok sayur, sendok kecil, cangkir, pisau, dan talenan. Mari mulai membuatnya sahabat. Siapkan bunga rosella yang telah kering ya, kemudian potong-potong bunga rosella kering. Masukkan air matang ke dalam panci dan nyalakan kompor. Tambahkan bunga rosella kering yang telah dipotong-potong, tutup panci dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, aduk air rebusan dan matikan kompor.
Tuang dan saring air rebusan ke dalam cangkir. Tambahkan madu secukupnya dan aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya potong jeruk nipis dan peras ke dalam cangkir. Ini dia, ramuan penurun asam urat ala Ragam Manfaat. Saat kadar asam urat berlebih dan gejala mulai kambuh, minum ramuan ini untuk meredakannya. Bunga rosella memiliki kandungan flavonoid yang mampu membantu membersihkan senyawa yang merugikan pada tubuh kita. Sehingga kadar purin dan asam urat yang tinggi akan berkurang jika mengonsumsi ramuan bunga rosella secara rutin. Well, selain mengonsumsi bunga rosella secara rutin, kita juga harus menjaga pola dan menu makan kita, mengurangi kacang-kacangan, emping, gorengan, dan aneka makanan yang tinggi kandungan purin. Sangat dianjurkan bagi Anda penderita asam urat. Selamat mencoba dan rasakan khasiatnya ya, sahabat. Sahabat, rosella yang memiliki nama latin Hibiscus sabdarifa ini awalnya hanya dijadikan tanaman hias. Namun hingga saat ini, rosella dijadikan obat herbal karena khasiatnya. Pada dasarnya, pohon rosella dapat tumbuh di suhu, cuaca, dan lahan dengan kondisi seperti apapun. Namun perbedaan kondisi lahan, suhu, dan cuaca akan mempengaruhi warna buah yang dihasilkan oleh tanaman ini. Pertumbuhan tanaman ini akan optimal pada suhu sekitar 20-34 derajat Celcius. Pohon rosella dapat tumbuh mencapai ketinggian 1 hingga 3 meter. Pohon rosella dapat dipanen jika telah berusia 6 bulan. Setelah dipanen, kelopak atau yang sering disebut bunga rosella akan dikeringkan. Proses pengeringan menggunakan oven dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam. Setelah kering, barulah bunga rosella dapat diperjualbelikan. Bunga rosella kering juga dapat menjadi bahan baku membuat sirup. Dengan dicampur air, gula, dan vanili, bunga rosella kering diproduksi menjadi sirup yang nikmat. Rasanya yang asam, sedikit manis, dan segar langsung terasa di mulut. Bagi Anda yang ingin mengonsumsinya secara rutin, saat ini bunga rosella kering mudah dijumpai di supermarket. Sehingga tidak susah untuk merasakan khasiat dari bunga berwarna merah yang satu ini ya. Sahabat, masih ada khasiat unik dari bunga rosella yang layak Anda ketahui. Tetap di Ragam Manfaat. Sahabat, Anda pasti pernah mengalami masuk angin, bukan? Masuk angin merupakan suatu kondisi di mana gas di dalam tubuh berkumpul dan tidak merata. Hal ini dapat disebabkan oleh cuaca dingin, kelelahan, maupun kondisi tubuh yang tidak fit. Masuk angin dapat berlangsung lama dan berujung demam. Meskipun tergolong ringan, tetapi penyakit ini banyak sekali penderitanya. Namun jangan khawatir, Ragam Manfaat akan membagi resep bunga rosella untuk Anda. Siapkan bahannya terlebih dahulu ya. Yang kita butuhkan adalah rosella segar, jahe, madu, dan air matang. Sedangkan peralatan yang kita gunakan terdiri dari pisau, talenan, kompor, panci, sendok sayur. Siap untuk membuatnya, sahabat? Pertama, masukkan air ke dalam panci dan nyalakan kompor. Kemudian potong-potong rosella yang masih segar. Masukkan potongan rosella dan tutup panci. Selanjutnya kupas jahe yang telah disiapkan dan potong menjadi 3 bagian, kemudian dimemarkan. Tambahkan jahe yang telah dimemarkan ke dalam panci. Aduk dan tunggu hingga mendidih. Nah, jika sudah mendidih, matikan kompor dan tuang ke dalam gelas. Terakhir, tambahkan madu secukupnya dan aduk hingga tercampur rata. Ini dia ramuan rosella untuk mengobati masuk angin ala Ragam Manfaat. Sahabat, senyawa flavonoid dalam rosella bersifat farmakologis yang dapat meredakan masuk angin dan demam. Selain itu, kandungan vitamin C yang tinggi memberikan perlindungan dari penyakit dan virus. Minumlah hangat-hangat untuk meredakan gejala masuk angin yang melanda. Selain berkhasiat, aroma rosella yang aromatik juga membuat tubuh Anda lebih rileks. Nah, walaupun tidak sedang masuk angin, mengonsumsinya secara rutin juga bisa menjaga tubuh Anda tetap fit dan prima. Sangat besar bukan manfaat dari bunga rosella bagi tubuh kita?
Sahabat, siapa sangka rasa yang unik dan khas dari rosella sangat pas untuk dijadikan minuman. Namun bagaimana jika diolah menjadi es krim ya? Pasti tak kalah nikmat. Rosella kering yang telah direndam dengan air panas terlebih dahulu dihaluskan menggunakan blender. Selanjutnya, masukkan bahan-bahan yang terdiri dari santan, gula, maizena, garam, dan pandan ke dalam panci. Rebus dengan api kecil sembari terus diaduk. Terakhir, tambahkan rosella yang telah dihaluskan ke dalam panci. Aduk terus hingga adonan mendidih. Dinginkan adonan sebentar dan tuang ke tempat yang telah disiapkan. Terakhir, masukkan adonan ke dalam freezer. Es krim rosella siap untuk disantap. Rasa asam dan manis bercampur menjadi satu saat mencicipinya. Tekstur rosella yang masih terasa menjadi kenikmatan tersendiri. Sangat pas dikonsumsi di siang hari. Tidak hanya nikmat, namun juga memiliki manfaat ya. Cukup mudah untuk membuat es krim rosella. Tertarik untuk mencobanya sendiri di rumah? Sahabat, saatnya mengatasi masalah hidup sehari-hari dengan tips multiguna ragam manfaat. Bau tak sedap pada sepatu sering menjadi masalah yang kita hadapi sehari-hari. Selain memberikan dampak tak sehat, pastinya juga akan menurunkan percaya diri Anda, bukan? Menggunakan semprotan penghilang bau sepatu saat ini lebih dipilih karena praktis. Namun tentunya Anda harus mengeluarkan kocek ekstra. Nah, ragam manfaat punya cara alternatif nih yang unik dan praktis untuk menghilangkan bau pada sepatu. Ambil satu lembar tisu, kemudian tambahkan kopi di bagian tengah lembaran tisu. Lipat tisu rapat-rapat agar bubuk kopi tidak tumpah. Jika sudah, masukkan tisu yang telah terisi bubuk kopi ke dalam sepatu saat sedang tidak digunakan. Lakukan secara rutin, maka sepatu Anda akan terhindar dari bau tak sedap. Praktis bukan? Selamat mencoba di rumah. Sahabat, jika sebelumnya kita membahas hasil alam yang sudah terkenal akan khasiatnya, kali ini kita membahas tanaman yang unik dan jarang terdengar. Tanaman ini memiliki bunga yang cantik dan berwarna biru cerah. Penasaran ya dengan bunga indah yang satu ini? Sahabat, selain cantik sebagai tanaman hias, kembang telang juga bisa menjadi alternatif untuk pewarna makanan. Asam linoleat yang dikandungnya juga bisa mengeluarkan dahak secara alami dan bisa menjadi obat herbal bagi Anda yang menderita bronkitis. Informasi selengkapnya kami sajikan di Ragam Manfaat. Sahabat, kembang telang atau bunga telang adalah flora yang tersebar di penjuru benua Asia, khususnya negara yang beriklim tropis. Meskipun pada dasarnya hanya sebagai tanaman penghias, ternyata kembang telang juga memiliki kandungan baik untuk kesehatan. Sayangnya, saat ini kembang telang belum dimanfaatkan untuk obat herbal. Penasaran apa saja khasiat tersembunyi dari kembang unik satu ini? Yuk kita bahas manfaatnya lebih lengkap, sahabat. Sahabat, tubuh kita telah dianugerahi dengan berbagai organ penting yang memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya adalah telinga yang berfungsi sebagai indera pendengaran. Telinga merupakan organ yang terdiri dari bagian sensitif, salah satunya gendang telinga atau eardrum. Gendang telinga merupakan suatu membran tipis yang memisahkan telinga bagian luar dan tengah. Fungsinya menghantarkan getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di dalam telinga tengah. Kebiasaan buruk mendengarkan musik dengan volume keras dapat merusak dan mengganggu fungsi dari gendang telinga. Jika hal ini dibiarkan dan dilakukan terus-menerus, pendengaran kita akan terganggu. Telinga akan terasa sakit tiba-tiba dan dapat berlangsung lama jika tidak segera diobati. Ragam manfaat akan berbagi resep dari kembang telang untuk Anda. Simak dan catat resep dari kami ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kembang telang, daun kembang telang, garam, dan air. Sedangkan peralatan yang kita gunakan terdiri dari kompor, panci, sendok sayur,
dan mangkuk. Sahabat, ayo mulai meracik. Masukkan air ke dalam panci dan nyalakan kompor. Selanjutnya, masukkan daun kembang telang ke dalam panci, lalu aduk. Siapkan kembang telang yang akan digunakan, robek menjadi 2 bagian dan taruh ke dalam wadah mangkuk yang telah disiapkan. Setelah air rebusan mendidih, matikan kompor. Tuangkan air rebusan ke dalam mangkuk yang berisi kembang telang. Wah, air berubah warna menjadi biru seketika. Terakhir, tambahkan garam secukupnya ke dalam mangkuk. Ini dia ramuan untuk mengobati sakit telinga ala Raga Manfaat. Sahabat, ramuan ini dapat menjadi obat herbal alternatif untuk sakit telinga. Saat telinga Anda terasa sakit, kompres telinga menggunakan handuk yang direndam air rebusan kembang telang. Lakukan hingga sakit pada telinga mulai mereda. Kandungan triterpenoid dan senyawa fitokimia dalam daun dan kembang telang membantu meredakan sakit telinga Anda. Selamat mencoba di rumah dan rasakan khasiatnya ya, sahabat. Tak bisa dipungkiri jika wajah merupakan salah satu aset dan anugerah yang kita miliki. Tak heran jika kita selalu berusaha untuk merawat dan menjaga kecantikannya. Namun, terlalu banyak penggunaan makeup dan kosmetik pada wajah dapat memberikan dampak negatif. Selain itu, perawatan dengan bahan kimia sembarangan akan memperburuk kesehatan wajah. Sudah pasti, jerawat akan mulai muncul dan wajah terasa kasar dan bersisik. Tak jarang, garis halus pada wajah malah bermunculan meskipun di usia muda. Tidak ingin kondisi seperti ini terjadi pada wajah Anda, bukan? Tenang saja sahabat, Raga Manfaat mempunyai resep ramuan kembang telang untuk Anda coba di rumah. Caranya mudah kok, siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang kita butuhkan adalah kembang telang, daun kembang telang, tomat, dan minyak kelapa. Sedangkan peralatan yang kita perlukan terdiri dari pisau, telenan, ulekan, dan mangkuk. Mari mulai meracik. Pertama, pisahkan daun dari dahan dan masukkan ke dalam mangkuk yang telah disiapkan. Selanjutnya, potong-potong kembang telang secukupnya dan tambahkan ke mangkuk. Belah tomat menjadi 2 bagian, kemudian bersihkan biji tomat dan potong kecil-kecil. Setelah semua bahan masuk ke dalam mangkuk, haluskan menggunakan ulekan. Terakhir, tambahkan minyak kelapa dan aduk hingga tercampur rata. Ini dia, ramuan untuk mengobati jerawat dan menghaluskan wajah ala Raga Manfaat. Balurkan ramuan ini pada wajah secara rutin agar terasa khasiat dan perbedaannya. Kandungan flavonoid dan sifat antioksidan dalam kembang telang membantu peremajaan kulit sehingga wajah Anda terjaga kesehatannya dan jerawat pun hilang. Selamat mencoba di rumah dan rasakan manfaatnya. Setelah proses panen, kembang telang akan dicuci bersih dan dianginkan. Sekitar 15 menit, kembang telang diangin-anginkan agar kadar airnya berkurang. Kembang yang telah dianginkan selanjutnya dimasukkan ke dalam oven untuk proses pengeringan. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 12 jam dengan suhu 70 derajat Celcius. Kembang telang kering inilah yang diperjualbelikan dan dibuat bahan pewarna alami hingga obat herbal. Nah, masih ada loh manfaat tersembunyi dari kembang telang yang tak kalah unik, tetap di Raga Manfaat. Sahabat, bronkitis merupakan jenis penyakit yang menyerang organ pernafasan yaitu paru-paru. Penyakit ini dialami sebagian besar masyarakat, baik orang dewasa hingga anak-anak sekalipun. Well, kualitas udara yang buruk, virus, bakteri, hingga kebiasaan merokok dapat menjadi pemicu penyakit bronkitis. Sehingga terjadi penumpukan kotoran hingga infeksi pada saluran bronkus. Jika penyakit bronkitis menyerang, penderita akan mengalami batuk-batuk kering. Selain mengalami batuk, penderita juga menderita sesak nafas karena infeksi di saluran pernafasan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, penderita akan mengalami sakit saat bernafas. Kelelahan juga akan dirasakan penderita jika melakukan aktivitas fisik. Raga Manfaat akan membagikan resep alternatif untuk meredakan gangguan bronkitis Anda. Siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Yang kita butuhkan adalah akar kembang telang, jahe,
jeruk nipis, dan air matang. Sedangkan peralatan yang digunakan adalah kompor, panci, pisau, talenan, sendok sayur, sendok kecil, dan cangkir. Kita racik yuk sahabat! Pertama, masukkan air ke dalam panci, siapkan akar kembang telang yang telah dibersihkan. Masukkan akar ke dalam panci dan nyalakan kompor. Tidak perlu menggunakan banyak akar kembang telang ya sahabat, cukup satu akar berukuran kecil. Kemudian kupas satu rimpang jahe, memarkan jahe, lalu tambahkan ke dalam panci dan aduk. Setelah air mendidih, matikan kompor dan tuang air ke dalam gelas. Terakhir, potong jeruk nipis dan peras ke dalam air rebusan, aduk agar tercampur rata. Ini dia, minuman untuk mengobati bronkitis ala ragam manfaat. Saat gejala batuk kering dan sesak nafas mulai melanda, minum ramuan akar kembang telang ini selagi hangat. Kandungan asam linoleat dalam akar kembang telang akan membantu mengeluarkan dahak dan kotoran dalam saluran bronkus. Selain itu, infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan juga akan mereda. Nah sahabat, gunakanlah ramuan ini untuk mengobati gejala penyakit bronkitis. Usahakan lakukan langkah pengobatan sebelum penyakit bronkitis bertambah parah. Selain itu, selalu jaga kebersihan dengan menggunakan masker agar terhindar dari polusi udara dan virus yang menyebar. Semoga bermanfaat ya sahabat. Sahabat, kembang telang atau butterfly pea terkenal sebagai bahan pewarna makanan alami. Kali ini, sebuah toko puding di daerah Bandung menggunakan kembang telang sebagai bahan pewarna biru pada jelly. Pertama, kita buat dahulu lapisan dasar jelly. Kembang telang direbus dengan air agar mengeluarkan warna birunya. Selanjutnya, campur semua bahan yang terdiri dari bubuk agar, gula pasir, dan air kembang telang. Aduk-aduk hingga air mendidih. Setelah mendidih, dinginkan sejenak dan tuang ke dalam wadah secukupnya sebagai lapisan dasar. Masukkan ke dalam lemari pendingin agar tekstur padat dan keras. Yuk bikin lapisan jelly selanjutnya yang terdiri dari bubuk agar, gula pasir, santan, garam, dan daun pandan. Rebus dan aduk hingga mendidih. Tuang ke dalam wadah yang berisi lapisan dasar jelly dari air kembang telang. Lakukan dengan cara yang sama hingga lapisan jelly memenuhi wadah. Masukkan lemari pendingin hingga tekstur jelly sempurna dan tidak lembek. Sahabat, butterfly jelly telah siap disantap. Warna biru cerah jelly dari air kembang telang sangatlah indah. Dipadukan warna putih dari coconut jelly sangat serasi. Soal rasa jangan ditanya deh. Rasa manis dan gurih bercampur menjadi satu saat mencicipi butterfly jelly. Selain nikmat, puding ini juga sehat karena memiliki pewarna yang alami. Bagaimana sahabat ragam? Tertarik untuk coba membuatnya di rumah? Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Ragam Manfaat masih akan kembali menemani pagi Anda. Tetap di Trans 7.